Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai obat-obat sistem pencernaan. Kelompok saya beranggota 4 orang, yaitu Ajeng Sri Ayuni, Dian Fitria Hastuti, Fedri Pandana Putra, dan saya sendiri Ade Jubaidah. Organ-organ sistem pencernaan. Pada pertemuan sebelumnya, organ sistem pencernaan ini sudah dijelaskan oleh kelompok teman saya. Tetapi saya akan menjelaskan kembali di mana sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang nantinya akan diproses di dalam organ pencernaan. Nah, prosesnya yaitu dengan cara memecahkan molekul makanan dari yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Organ-organ sistem pencernaan itu adalah sekelompok organ yang melakukan proses pencernaan atau yang disebut dengan digestive system. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara kimiawi, yaitu proses penghancuran makanan secara fisik menjadi molekul yang lebih kecil, serta proses penyerapan partikel makanan di dalam tubuh dengan bantuan enzim pencernaan yang disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Nah, organ-organ sistem pencernaan ini ada yang namanya GI tract atau yang disebut dengan gastrointestinal, di mana GI tract ini adalah saluran dimulai dari mulut sampai ke anus yang melibatkan rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar, di mana gastrointestinal ini merupakan saluran yang sangat panjang, sekitar 7-9 meter. Yang selanjutnya adalah gangguan pencernaan, di mana gangguan pencernaan ini adalah masalah yang terjadi pada salah satu atau lebih organ yang terjadi secara bersamaan. Sistem pencernaan ini dapat mengalami gangguan karena 3 faktor. Yang pertama, kelainan organ pencernaan. Yang kedua, infeksi kuman. 3, konsumsi makanan yang mempunyai efek tertentu. Nah, di sini ada 5 gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, sembelit atau konstipasi. 2, diare. 3, tukak. 4, wasir atau hemoroid. Yang keempat, GERD atau gastroesophageal reflux disease. Gangguan pertama yang terjadi pada sistem pencernaan itu adalah diare. Diare adalah keadaan buang air dengan mengeluarkannya banyak cairan, di mana diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari, dengan feses yang keluar berupa cairan encer atau sedikit berampas, terkadang disertai darah ataupun lendir. Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair ataupun setengah padat. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, sekitar lebih dari 200 gram atau 200 ml per harinya. Diare merupakan gejala yang terjadi karena kelainan yang melibatkan fungsi pencernaan, penyerapan, dan sekresi. Gangguan diare dapat melibatkan lambung dan usus atau gastroenteritis, usus halus atau enteritis, kolon atau kolitis, serta ada 2 klasifikasi mengenai diare, yaitu diare akut dan diare kronis. Selanjutnya, penyebab diare. Diare disebabkan oleh 4 faktor. Faktor infeksi, malabsorpsi, faktor makanan, serta faktor psikologis.
Faktor yang pertama ada faktor infeksi, di mana infeksi pada saluran pencernaan merupakan penyebab utama terjadinya diare. Jenis-jenis infeksi yang umumnya menyerang yaitu infeksi bakteri oleh kuman E. coli, Salmonella, Vibrio cholera, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya sangat banyak, serta patogenik, di mana memanfaatkan ketika kondisi tubuh kita melemah atau menurun, seperti Pseudomonas. Selanjutnya, infeksi basil atau disentri, infeksi virus enterovirus dan adenovirus, infeksi parasit oleh cacing atau Ascaris, infeksi jamur atau Candidiasis, infeksi akibat organ lain seperti radang tonsil dan radang tenggorokan. Yang terakhir, keracunan makanan. Faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya diare adalah faktor malabsorpsi, di mana malabsorpsi karbohidrat pada bayi, kepekaan terhadap laktoglobulis dalam susu formula menyebabkan terjadinya diare. Lalu, malabsorpsi lemak. Dalam makanan pastinya terdapat banyak lemak yang disebut dengan trigliserida. Trigliserida dengan bantuan kelenjar lipase mengubah lemak menjadi misel yang siap diabsorpsi usus. Jika tidak ada lipase dan terjadi kerusakan mukosa usus, maka diare dapat terjadi sehingga lemak tidak terserap dengan baik di dalam tubuh. Faktor yang ketiga adalah faktor makanan. Biasanya, makanan dapat mengakibatkan diare akibat makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, sayuran yang mentah, dan kurang matang. Faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Akibat dari terjadinya kecemasan atau stres yang berlebih. Selanjutnya, gejala diare. Tanda-tanda ataupun ciri apa saja sih bahwasanya tubuh kita itu mengalami diare? Yang pertama itu feses lembek dan cair. Yang kedua terjadinya demam, kekurangan energi, mual atau muntah serta disertai sakit kepala, kehilangan selera makan, sakit perut atau kram. Yang terakhir adanya darah pada feses. Mekanisme terjadinya diare. Mekanisme ini melibatkan 3 gangguan. Yang pertama, gangguan osmotik, yang kedua gangguan sekresi, yang ketiga gangguan motilitas usus. Gangguan yang pertama yaitu gangguan osmotik, di mana akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus sehingga meninggi dan terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga menyebabkan ataupun timbulnya diare. Yang kedua, adanya gangguan sekresi. Akibat terangsangnya tertentu, misalnya toksin, pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi, air, dan elektrolit ke dalam rongga usus. Yang selanjutnya akan timbulnya diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Yang ketiga, adanya gangguan motilitas usus. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, bila peristaltik usus menurun, akan mengakibatkan bakteri tumbuh secara berlebih dan menimbulkan gejala diare. Obat terapi diare ataupun terapi utama untuk rehidrasi yaitu pemberian oral rehydration therapy atau ORT, di mana pemberian cairan pada kondisi tanpa dehidrasi adalah
pemberian larutan oralit dengan osmolaritas yang rendah, di mana oralit untuk pasien diare tanpa dehidrasi dapat diberikan sebanyak 10 mili per kilogram berat badan tiap BAB. Rehidrasi pada pasien diare akut dengan dehidrasi ringan sampai sedang dapat diberikan sesuai dengan berat badan penderita. Volume oralit yang disarankan adalah sebanyak 75 mili per kilogram berat badan. Buang air besar, berikutnya diberikan oralit sebanyak 10 mili per kilogram berat badan. Nah, pada obat terapi diare ini ada 3 faktor. Yang pertama ada kemoterapeutika, antispasmodik, yang ketiga obstipansia. Poin yang pertama, kemoterapeutika untuk diare karena penyebab kolera, disentri basiler ataupun infeksi Campylobacter, infeksi protozoa. Obat yang digunakan adalah jenis obat antibiotik, yaitu amoxicillin, ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, metronidazole, ataupun antibiotik yang lainnya. Nah, obat antibiotik amoxicillin mempunyai indikasi pada keadaan otitis media akut, infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, dan untuk infeksi Helicobacter pylori dan absel dental, di mana amoxicillin ini mekanisme kerjanya dengan cara menghambat sintesis dinding sel, di mana semua obat B-laktamase menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga aktif melawan pertumbuhan bakteri. Nah, biasanya obat amoxicillin ini mempunyai efek samping, mual, muntah, sakit kepala, muncul ruam pada kulit, serta diare. Pada poin yang kedua yaitu obstipansia untuk terapi simptomatis yang dapat menghentikan diare dengan dilakukannya beberapa cara atau beberapa hal. Yang pertama adalah menggunakan obat-obat di mana obat tersebut itu dapat menekan peristaltik atau spasmolitika, sehingga memberikan waktu lebih banyak untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus. Contohnya, candu dan alkaloidnya, derivat petidin atau loperamid, papaverin, dan antikolinergik atau atropin extrabeladon. Nah, salah satu obat untuk obstipansia ini adalah papaverin, di mana papaverin ini memiliki indikasi untuk meredakan kejang atau spasme pada otot-otot polos yang mempengaruhi motilitas saluran pencernaan, termasuk nyeri pada dada, masalah sirkulasi, dan serangan jantung. Di mana papaverin ini memiliki mekanisme kerja ketika papaverin hidrokolida termasuk golongan antispasmodik, maka senyawa ini bekerja dengan mengirimkan sinyal kepada saraf otak untuk memberikan efek relaksasi secara langsung pada otot polos sehingga dapat langsung meringankan nyeri. Nah, efek samping dari papaverin ini pusing, sakit kepala atau sensasi berputar, konstipasi atau diare, terjadinya tidak enak badan, rasa kantuk yang tidak biasa, rasa gerah dan panas. Antimotilitas untuk terapi sistematis yang dapat menghentikan diare dengan cara yang lainnya yaitu zat-zat penekan peristaltik, memberikan waktu lebih banyak untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus, mengurangi volume fekal, dan meningkatkan viskositas feses. Contoh obatnya derivat peptidin atau loperamid, antikolinergik, atropin extrabeladon, yang mempunyai efek samping, pusing,
dan perut kembung. Antimotilitas yang selanjutnya, di sini ada astringensia, di mana astringensia itu menciutkan selaput lendir usus. Salah satu contoh obatnya yaitu asam samak atau tanin, tanalbumin, garam-garam bismut, dan aluminium, di mana ketika seorang mengonsumsi salah satu obat tersebut memiliki efek samping seperti mual, sakit perut, serta sakit kepala. Lalu ada adsorbensia, menyerap absorpsi zat-zat beracun yang dikeluarkan oleh bakteri atau ada kalanya berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Salah satu obatnya yaitu ada kaolin pektin, dan atalpulgit, di mana memiliki efek samping seperti perut kembung, mual, serta sakit kepala. Gangguan yang kedua yang terjadi pada sistem pencernaan adalah konstipasi. Konstipasi atau yang dikenal juga dengan sebutan sembelit merupakan kondisi sulit buang air besar, seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar setiap orang bisa berbeda-beda, seseorang dapat dinyatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Faktor utamanya adalah karena otot usus besar yang lambat berkontraksi di dalam tubuh untuk memindahkan makanan sehingga akan menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Penyebab terjadinya konstipasi. Konstipasi atau sembelit paling sering terjadi karena tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak bisa dikeluarkan secara efektif, sehingga menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. Beberapa faktor risiko tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya kondisi tersebut. Namun, konstipasi juga bisa menjadi gejala dari suatu penyakit, seperti penyakit pada usus atau rektum seperti penyumbatan usus, kanker usus besar, fisura ani, dan kanker rektum. Gangguan saraf yang biasanya terjadi pada pengidap penyakit Parkinson, cedera saraf tulang belakang, stroke, dan multiple sclerosis. Selanjutnya yaitu terjadinya gangguan pada otot penggerak usus seperti pada disinergia. Yang terakhir, adanya gangguan hormon yang bisa disebabkan oleh diabetes, hiperparatiroidisme, kehamilan, atau hipotiroidisme. Dan yang terakhir, kekurangan serat serta penggunaan obat-obatan yang berlebih. Konstipasi ini memiliki gejala seperti nyeri perut, kembung, mual, rasa mengganjal pada rektum, serta tidak memiliki nafsu makan. Mekanisme terjadinya sembelit ataupun konstipasi. Karena penyebab sembelit itu usus besar atau kolon menyerap terlalu banyak air di dalam feses, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pergerakan makanan di dalam tubuh itu berjalan secara lambat melalui saluran pencernaan. Hal ini membuat usus besar punya lebih banyak waktu untuk menyerap air dari olahan makanan tersebut. Konstipasi umumnya terjadi akibat tinja menjadi keras dan kering sehingga lebih sulit lagi dikeluarkan dari rektum. Obat-obat terapi untuk mengatasi konstipasi. Yang pertama ada pencahar atau laksansia, di mana laksansia adalah zat-zat yang dapat menstimulasi gerakan peristaltik usus sebagai refleks dari rangsangan langsung terhadap dinding usus, dan hal tersebut mempermudah BAB dan meredakan sembelit. Mekanisme kerja pencahar secara umum
Poin yang pertama, adanya sifat hidrofilik atau osmotiknya menyebabkan terjadinya penarikan air sehingga massa, konsistensi, dan transit tinja bertambah. Poin yang kedua, bekerja secara langsung atau tidak langsung terhadap mukosa kolon dalam menurunkan absorpsi air dan NaCl. Poin yang terakhir, meningkatkan motilitas usus yang menyebabkan menurunnya absorpsi garam dan air pada akhirnya mengurangi waktu transit. Salah satu contoh obatnya yaitu laksing tablet, di mana memiliki indikasi untuk mengatasi sembelit atau susah BAB yang terjadi karena usus atau saluran pencernaan kekurangan cairan sehingga proses pencernaan menjadi kurang lancar dan feses menjadi kram. Namun, vaksin tablet tersebut memiliki efek samping yaitu dapat terjadinya kram pada perut. Kemudian yang selanjutnya ada pembentuk massa feses. Pencahar pembentuk massa feses atau ball forming meringankan konstipasi dengan cara meningkatkan massa feses yang merangsang peristaltik. Salah satu contoh obatnya yaitu metil selulosa dan tragakan. Memiliki efek samping perut kembung, obstruksi saluran cerna, serta hipersensitivitas. Obat-obat untuk terapi konstipasi yang selanjutnya ada stimulan. Pencahar stimulan bekerja dengan cara meningkatkan motilitas usus. Beberapa contoh obatnya yaitu bisakodil, obat golongan antraquinon, sena dan dantron, bisakodil dantron, natrium picolsulfat, oleum ricini. Obat-obat tersebut memiliki efek samping terjadinya kram perut, gangguan jangka panjang, serta menyebabkan diare dan efek terkait hipokalemia. Poin yang selanjutnya ada pelunak feses. Mekanisme kerjanya yaitu dengan memudahkan defekasi dengan jalan melunakkan tinja tanpa merangsang peristaltik baik langsung maupun tidak langsung. Contoh obatnya parafin cair dan dikotil Na atau kalsium sulfosuksinat. Efek samping yang terjadi yaitu iritasi anal dan pneumonia lipoid. Obat terapi konstipasi yang terakhir yaitu pencahar osmotik. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menahan cairan dalam usus secara osmosis atau dengan mengubah penyebaran air dalam feses. Contoh obatnya yaitu garam magnesium dan laktulosa. Efek samping garam magnesium yaitu dapat terjadinya kolik, sedangkan efek samping terjadinya laktulosa adalah kembung, kram perut, terasa tidak enak. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.